Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari kelas 2C Manajemen. Saya ingin mengerjakan proyek tentang agama Islam, tentang sosialisasi pendidikan agama sejak dini. Berikut saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Audi Salsabila Putri Mahawira. Perkenalkan, nama saya Sabina Nur Aulia. Perkenalkan, nama saya Dimas Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Kevin Nathanael Lukmantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama aku Salsabila. Dan ini teman aku. Kamu bisa Salsabila. Saya Dimas. Oke, jadi kalian bisa panggil kita semua kakak aja ya. Oh iya, biar kita tambah angkat, boleh kakak perkenalan kalian satu-satu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Nabil. Perkenalkan, nama saya Pipi. Perkenalkan, nama saya Rina. Perkenalkan, nama saya Perkala. Perkenalkan, nama saya Aska. Perkenalkan, nama saya Prakan. Oke, baik adik-adik, belum kakak udah tahu nama kalian semua. Kakak mulai aja langsung ya untuk materinya. Oke, kakak akan dijelaskan tentang Nabi Muhammad. Kalian di sini udah ada yang tahu belum Nabi Muhammad itu siapa? Ada yang tahu nggak Nabi Muhammad itu siapa? Yang tahu angkat tangan coba. Nabi Muhammad, ayo. Nabi Muhammad. Ada yang disebut Nabi? Nabi. Ya, pintar. Baik, di sini kami akan mengajarkan tentang Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad, silsilahnya, dan keluarganya akan kami jelaskan. Nah, untuk materinya akan dilanjut oleh teman kakak, Kak Dina. Silakan dilanjutkan. Baik adik-adik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Salsabila ya. Sebelumnya ada yang tahu belum nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Allah. Siapa yang kencang? Allah. Kalau nama ibunya siapa? Aminah. Siapa? Aminah. Kalau kakeknya? Abdul Muthalib. Pamannya? Abu Thalib. Baik anak-anak, untuk mengingat keluarga yang dimana kalau mau sebuah lagu mau tau nggak? Nanti akan ajarin kalian ikut ya. Abdullah nama ayahnya. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Abu Thalib pamannya. Oh, istrinya tahu nggak siapa? Istrinya. Kalau nama putri yang dicintainya tahu nggak siapa? Tahu. Siapa? Fatimah. Udah tahu ya artinya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta. Berarti udah tahu ya semuanya tadi tentang perjanjian Nabi Muhammad. Ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Salsa ya. Sekarang kakak lanjutin ya, tinggal dilanjut kakak. Kakak ingin menggali tahu tentang Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Kakak mau nanya, sebelumnya ada yang tahu Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Hari Senin. Iya, pintar. Yang dulu ya? Hari Senin. Untuk tanggalnya, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, pintar. Untuk tahunnya ada yang tahu nggak tahun apa? Ada. Iya. Untuk tahunnya berarti udah sedikit udah pada ada yang tahu ya. Sesuai Nabi Muhammad, tahun lahirnya. Ya. Nah, ada yang tahu nggak untuk Masehinya di tahun berapa Masehi? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu ya. Tahun gajah atau 570 Masehi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. tahun gajah atau Masehinya 570 Masehi. Iya, pintar. Nah, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Untuk lainnya, Nabi Muhammad ada tahu nggak di kota mana? Pintar-pintar banget ya adik-adik satu ini. Maka, nah, dan kalau misalnya Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya Nabi Muhammad itu diperingati dengan hari Lahir. sebutannya Maulid Maulid Nabi. Iya, diperingati sebagai hari Maulid Nabi. Untuk ayahnya Nabi Muhammad kalian udah pada tahu ya, tadi diajarin sama Kaina, ayahnya, ibunya, dan sampai ke anaknya Siti Fatimah.
Jadi pada zaman dulu itu Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tahun Gajah. Saat itu ada peristiwa di mana pasukan Gajah mendekati Ka'bah dan Allah mengirimkan burung-burung ababil yang menjatuhkan batu ke pasukan tersebut, menimbulkan wabah penyakit dan menunjukkan kebesaran Allah. Dan peristiwa itu tertulis dalam surat, ada yang tahu? Tahu ya, pintar banget. Sama kamu siapa? Askar. Ya, jadi itu masuk ke surat Al-Fil, adik-adik. Nah, kakak ada hadiah nih buat Askar. Cie, nanti kakak kasih ya. Jadi, nah untuk materi kakak ini diulangi lagi ya. Nabi Muhammad lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tahunnya tahun Gajah. atau Masehinya tahun 570 Masehi. Lahirnya di kota Mekah. Saat itu ada peristiwa apa? Tadi pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah dan tertera di dalam surat Al-Fil. Sampai sini udah paham adik-adik? Baik, materi selanjutnya akan kakak berikan ke teman kakak. Kan tadi udah dijelasin sama Kakak Bila. Nah, itu kan tadi pembahasannya itu kan kayak tentang peristiwa peperangan itu kan. Nah, itu terjadinya di kota apa tadi? Nah, tahu nggak rajanya itu yang apa namanya? Yang bawa pasukan gajahnya itu raja siapa? Raja Namrud. Salah. Siapa yang tahu? Rajanya itu namanya Raja Abraha ya. Nah, itu kan terjadi peristiwa peperangan yang mana kalau misalkan itu Raja Abraha mau menduduki kota Mekah, tapi dia juga membawa pasukan gajah, dan di saat itu juga datang pasukan burung yang membawa intriga-intriga gitu. Nah, terus di situ juga turunnya surat apa? Ada yang tahu nggak? Surat apa? Ayo. Turunnya surat Al-Fil. Nah, jadi surat Al-Fil itu turun ketika peristiwa ini terjadi. Ketika peristiwa ini terjadi, Nabi Muhammad itu lahir. Nah, ibunya siapa tadi namanya? Khadijah. Salah. Nah, ibunya tadi namanya Aminah. Nah, ibunya yang lahirin Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad itu kan diasuh sama kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Ibu Khalid. Terus ibu yang nyusuinnya siapa tadi? Syariah. Iya benar. Nah, jadi kan tadi Nabi Muhammad juga lahir di saat peristiwa ini. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Oh, 12 Nah, ya benar, berarti kan. Tapi Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal kan? Tahunnya ini tahun berapa? tahun 500 Masehi. 510 Masehi kan? Nah, tapi ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad itu nggak punya ayah. Nah, jadi yang merawat Nabi Muhammad itu pamannya. Nah, Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah dan disusuinya itu sama Ibu Halimah Sa'diyah kan. Nah, Nabi Muhammad juga tumbuh sebagai anak yang cerdas, baik hati dan tanggap. Nah, meskipun Nabi Muhammad kurang kasih sayang dari ayahnya, tapi Nabi Muhammad itu juga dikelilingi sama orang-orang di sekitarnya itu yang baik, kayak pamannya, terus udah gitu ibunya, terus keluarganya yang lain juga. Tapi ketika Nabi Muhammad usianya 8 tahun, kakeknya itu meninggal. Nah, dia itu lanjut sama pamannya pas umur 12 tahun. Nah, pamannya itu yang ngajarin dia untuk berdagang, terus udah gitu berjualan, mencari makan dan sebagainya itu dia belajar dari pamannya. Pamannya siapa tadi namanya? Abu Khalid. Nah, dia namanya Abu Khalid. Nah, dia dagangnya itu ke negeri Syam. Terus udah gitu pamannya itu akhirnya nggak pergi berdagang lagi, tapi dilanjutkan sama Nabi Muhammad yang pergi berdagang. Dan singkat cerita pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad itu nikah masih di Khadijah. Ada yang tahu nggak umur Khadijah berapa? Pas nikah sama Nabi Muhammad. Umurnya Siti Khadijah itu 40 tahun. Oh, bener kan? Pas itu perbedaan usianya itu 15 tahun. Siti Khadijah ini umurnya 40 tahun nih. Nah, Nabi Muhammad umurnya 24 tahun. Beda usianya itu 15 tahun. Beda jauhan ini. Terus pas umur 40 tahun, Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul. Dia diangkat jadi Rasul itu pada tahun 611 Masehi atau pada tahun 17 Ramadan. Ada yang tahu nggak perbedaan Nabi dan Rasul? Oh, iya. Apa? Kalau Nabi menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul menyampaikan Balik ke sini. menyampaikan terus. Jadi aku jelasin aja ya. Jadi kalau misalnya Nabi itu dia menerima wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul dia menerima wahyu tapi untuk disampaikan ke umatnya. Nah, pertama kali itu beliau menerima wahyu itu pada surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira oleh malaikat Jibril. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Sabtu. Kak Aldi sudah sampai surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunin di gua apa? Hira. Di gua Hira. Oleh malaikat siapa? Jibril. Nah, setelah itu
Nabi Muhammad disuruh baca sama malaikat Jibril, tapi Muhammad belum bisa baca. Habis itu dia diajarin membaca sama malaikat Jibril surat Al-Alaq ayat 25 sampai dia hafal. Ada yang tahu nggak buku surat Al-Alaq ayat 1 sampai 6? Siapa yang tahu? Coba baca. Kencang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Benar, boleh tepuk tangan. Setelah itu Nabi Muhammad bertugas untuk pulang menemui istrinya. Dia memberitahu pada istrinya bahwa ia mendapatkan wahyu sebagaimana wahyu yang pernah datang kepada Nabi Musa. Atas kejadian tersebut, istrinya pun langsung masuk Islam dan merupakan orang pertama yang Islam. Setelah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, akhirnya beliau wafat pada usia 23 tahun. Selama 23 tahun sangatlah berat mengingat pada saat kondisi lingkungan masa jahiliyah serta dirinya oleh orang-orang keji dari kafir Quraisy. Selama beliau menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad harus melakukan perang hingga berhijrah ke Madinah karena kondisi Makkah yang sangat tidak aman. Kita sudah selesai materinya mengenai Nabi Muhammad kan? Nah, ada yang ditanyain? Oke, semuanya tadi kan kalian semua sudah mendengarkan penjelasan tentang Nabi Muhammad yang dijelaskan oleh kata Idris dan kata Abi. Bagaimana kalau bagian kali ini kita baca surat Al-Fil? Ada yang mau? Oke, semuanya ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim min sittir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Artinya, tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadi mereka seperti daun-daun yang menghangat. Gimana? Udah paham semuanya? Sekian dari materi pembelajaran hari ini. Kami semua ucapkan maaf misalkan ada kesalahan atau yang kurang baiknya di kalian. Kami minta maaf, terus kami juga ucapkan terima kasih buat semuanya. Dan waktu kalian, kayaknya kami terima kasih buat semuanya yang udah memenuhi tugas kami. Sama, ya. Tapi sekian dari materi pembelajaran hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, aku Oke. Sini. Oke.